Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semuanya. Jumpa lagi dengan Lisna. Saya minta maaf ya ceritanya jeda terlalu lama. Dan di sini mulai persiapan mau Imlek ya. Jadi banyak yang harus dibereskan. Dan hari ini alhamdulillah saya sempat-sempatkan waktu saya untuk meneruskan cerita ini. Dan mungkin kakak-kakak yang mengikuti cerita ini pasti sudah lupa ya ceritanya karena jeda terlalu lama. Di cerita sebelumnya, Yasmin mau menuntut Joanna dan Yonatan perkara penculikan dirinya ya. Tetapi di sini Yonatan gerak cepat menculik nenek Lukmantara. Di sini, apakah Jason akan bisa menyelamatkan nenek Lukmantara? Kita simak saja cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Dan saya ucapkan sekali lagi ya, saya minta maaf dan terima kasih banyak buat kakak-kakak yang masih mengikuti cerita yang saya bacakan. Terima kasih, langsung saja ke ceritanya. Joanna menelpon, katanya kalau kamu tidak menemuinya, dia akan membunuh nenek Lukmantara. Jason memicingkan matanya. Joanna dan Yonatan memang berasal dari tempat yang sama, selalu bertindak tanpa otak, tidak meninggalkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Di tempat lain, Yasmin duduk di sofa dan terus melihat ponselnya. Tidak tahu sudah berapa kali melihatnya, ponselnya akhirnya berdering. Henry menelponnya. Dia langsung menekan tombol jawab. Apa ada kabar tentang nenek? Nenek sudah diselamatkan. Hanya saja kondisinya tidak terlalu baik. Sekarang sudah dikirim ke rumah sakit kota. Sekarang aku ada di depan rumahmu. Turunlah, aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Henry. Yasmin tampak gembira dan terus mengucapkan terima kasih. Dia bergegas keluar kamar dan masuk ke mobil Henry. Nenek tidak apa-apa kan? Nyawanya tidak dalam bahaya, kata Henry singkat dan padat sambil menyalakan mobil. Hanya saja sedikit terkejut. Syukurlah kalau baik-baik saja. Hati Yasmin akhirnya kembali tenang setelah khawatir seharian dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia memiringkan kepala dan menyeka air matanya lalu bertanya, apa kamu menemukan tempat di mana Yonatan menyembunyikan nenek melalui kamera pengawas? Akhirnya aku mengikat Joanna dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan nenek. Yasmin bergegas ke rumah sakit. Dia melihat neneknya tertidur di ranjang rumah sakit. Matanya merah dan dia tidak bisa menahan tangis. Hendy merasa sangat tertekan dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya. Jangan khawatir, nenek hanya tidur. Dokter sudah memeriksanya, tidak ada luka ataupun menderita. Yasmin memegang erat tangan neneknya seolah takut neneknya akan menghilang lagi. Ini salahku. Jika dia lebih tegas menceraikan Jason lebih awal dan menjauh dari keluarga Gunawan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Henry mengambil tisu dan menyeka air mata di wajah Yasmin, lalu menghiburnya dengan suara lembut. Sudah, jangan menangis lagi. Nenek tidak akan menyalahkanmu. Yang salah adalah orang yang menculiknya, bukan kamu. Yasmin menatapnya dengan mata merah dan berkata dengan tulus, Pak Henry, terima kasih. Ini bukan berkat aku. Setelah orang kami mendapat berita dan aku membawa polisi ke sana, kamu menyadari di rumah tempat nenek dikurung hanya ada nenek dan Joanna.
Tapi coba kamu pikirkan, Yonatan sangat peduli pada Joanna. Bagaimana mungkin meninggalkannya sendirian? Henry berkata dengan suara muram dan dengan sabar menjelaskan pada Yasmin, dia tidak akan pernah mengakui pujian untuk orang lain dan dia tidak mau membohongi Yasmin. Mendengar ini, Yasmin berpikir sejenak kemudian mengerutkan bibir merahnya dan berkata, "Aku mengerti, tapi aku tetap berterima kasih karena kalian sudah berusaha keras demi aku. Kalau kedepannya kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku." Henry tersenyum tipis padanya dan berkata, "Tidak perlu. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Aku sudah bilang, kita keluarga. Jadi urusanmu adalah urusanku." Yasmin tahu membahas hal ini terus-menerus hanya akan membuat orang merasa menjengkelkan. Jadi dia tidak membahasnya lagi. "Aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Beristirahat di rumah sakit. Kamu pergi ke sana ke sini sepanjang hari. Istirahatlah dulu. Besok aku akan datang menemuimu." Mata Henry sangat lembut. "Baik." Yasmin memang lelah. Baru saja turun dari mobil, sesuatu terjadi pada neneknya. Emosinya terus tegang dan dia baru bisa tenang sekarang. "Oh iya, Jason ada di ruang gawat darurat di lantai atas. Tidak tahu kenapa Irwan mengalami kecelakaan mobil yang serius. Masih sedang dalam pertolongan." Sebelum Henry pergi, dia memberitahu Yasmin, "Itu urusannya, tidak ada hubungannya denganku." Yasmin berkata dengan tenang, nenek sudah kembali dengan selamat, akal sehatnya sudah kembali. Saat ini dia tidak lagi memiliki tenaga ekstra untuk membenci siapapun. Dia hanya ingin neneknya hidup damai di sisinya. Henry tidak mengatakan apa-apa lagi. Yasmin khawatir nenek akan terbangun di malam hari dan ingin minum air. Jadi dia memutuskan untuk mengambil satu termos air panas untuk persiapan. Dia membawa termos yang dibelikan Henry untuk mengambil air, tapi siapa sangka dia bertemu dengan Jason di tangga. Setelah Jason yang biasanya rapi kini kusut dan robek di bagian manset, rambutnya agak berantakan namun memiliki estetika yang santai. Yasmin berhenti sejenak lalu bersiap untuk pergi membawa termosnya. Dia memandang Jason seperti memandang orang yang lewat, tenang dan asing. Kata-kata yang hampir keluar dari tenggorokan Jason tiba-tiba tersangkut. Dia melihat Yasmin berjalan pergi. Dia merasa seperti sedang memegang pasir. Semakin erat mencengkeramnya, semakin sedikit pasir yang ada di telapak tangannya. Seolah-olah perasaan Yasmin terhadapnya dengan cepat lenyap. Jason tanpa sadar mengejarnya dan berteriak dengan suara serak, "Yasmin!" Yasmin tidak marah seperti sebelumnya, tapi berbalik dan bertanya dengan nada normal seperti saat berhadapan dengan orang yang lewat, "Ada yang bisa aku bantu?" "Apa kita harus menjadi seperti ini?" Jari-jari Jason sedikit gemetar. Jelas-jelas sebelum pulang hari ini, Yasmin masih duduk berseberangan dengannya di meja ruang makan P dan NP dan bersemangat karena masakannya enak. Mengapa mereka menjadi orang asing hanya dalam waktu singkat? Mata Yasmin perih saat mendengar ini. Dia bukan hewan berdarah dingin. Dia menyukai Jason selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan tenang tanpa merasa kacau di dalam hatinya. Tapi jika dia mundur selangkah, bagaimana dengan nenek yang terbaring di kamar rumah sakit? Dia menekan emosi yang meluap-luap di hatinya dan berkata dengan tenang, "Jason,
kita sampai di sini saja. Kamu lindungi orangmu, dan aku melindungi orangku. Ini cukup baik. Aku telah mengirim Yonatan ke kantor polisi. Jason berkata dengan lembut. Aku juga akan menangani masalah selanjutnya. Yasmin mengangguk. Selamat, kamu akhirnya melakukan hal yang baik. Jika Irwan terluka karena nenek, aku akan bertanggung jawab. Bagaimanapun, aku berterima kasih pada kalian. Jason sangat berharap Yasmin akan marah padanya. Walaupun Yasmin memarahinya dan memukulnya, tetap membuktikan Yasmin masih peduli padanya. Tapi Yasmin hanya berbalik dengan ekspresi dingin dan menjauh darinya selangkah demi selangkah. Jason baru tersadar setelah melihat pintu kamar ditutup. Dia melihat ke pintu kayu putih yang memisahkannya dari Yasmin. Tenggorokannya terasa tercekat. Pintu ini menjadi jarak yang tidak bisa dilewati di antara mereka. Yasmin kembali ke kamar dan melamun untuk beberapa saat. Keesokan paginya, Yasmin mendengar Irwan sudah sadar operasinya berakhir pada tengah malam. Hari ini bisa sadar berarti sudah keluar dari masa kritis. Nenek Lukmantara masih tidur nyenyak. Yasmin meminta perawat untuk membantu mengawasinya dan kemudian keluar. Irwan mengenakan masker oksigen melihat Jason duduk di kamar sambil menangani beberapa hal. Dia sangat ingin memberitahu bosnya cukup dokter saja yang menjaganya, tapi dia tidak bisa bicara. Saat ini ada ketukan di pintu kamar. Jason sedang duduk di kursi dengan laptop di kaki panjangnya yang bersila. Mendengar suara itu, dia berkata dengan tenang, "Masuk." Seorang perawat cantik berwajah bulat membawa sekeranjang buah yang indah dan berkata pada Jason dengan wajah merah, "Wanita di kamar 302 di lantai bawah memberikan ini untuk pasien." Itu diberikan oleh Yasmin. Irwan agak tidak paham kenapa mengirim sekeranjang buah. Jason melihat ke keranjang buah. Di dalam hati dia paham. Yasmin mengetahui cedera Irwan dan mengirimkan buah untuk menyatakan keprihatinannya. Yasmin melakukan etiket ini dengan sangat hati-hati hanya untuk membunuh hatinya. Setelah perawat meletakkan keranjang buah, dia tidak lupa untuk melihat ke arah Jason beberapa kali dan akhirnya pergi dengan mata penuh cinta. Ketika Irwan melihat ekspresi Jason, dia tahu keranjang buah itu mungkin ada hubungannya dengan Yasmin. Dia berspekulasi kegagalan penyelamatan mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang lebih dalam di antara mereka. Irwan merasa sedikit bersalah. Jason meletakkan tabletnya, berdiri dan berjalan menuju keranjang buah. Dia menunduk dan melihat keranjang buah sambil melamun. Ini adalah buah yang sangat umum di toko. Yasmin langsung membelinya tanpa memikirkannya. Jason melihatnya sebentar lalu mengeluarkan pisang dan mengupasnya perlahan lalu berkata pada Irwan, "Saat ini kamu belum bisa makan. Aku makan dulu. Kamu lakukan pemulihan diri dengan baik. Jangan memikirkan hal lain." Karena buah-buahan ini dibelikan oleh Yasmin, jadi meskipun tujuannya tidak terlalu baik, tapi Jason tidak rela membuangnya dan sangat menghargainya. Irwan merasa Jason sedang menghukum diri. Siang hari, nenek Lukmantara bangun. Dokter memeriksa seluruh tubuhnya lagi dan berkata pada Yasmin, "Masalah diabetesnya lebih serius. Pasien tidak suntik insulin tepat waktu. Sekarang sudah sampai mempengaruhi matanya. Masih tidak patuh ya?" Yasmin memandang nenek Lukmantara dengan ekspresi kesal. Nenek Lukmantara membuang muka dengan sedikit malu. "Orang tua
memiliki ingatan yang buruk. Wajar saja kalau aku lupa. Aku sudah beli rumah. Nenek mau bilang apapun, kali ini nenek tidak boleh pulang kampung. Ekspresi Yasmin berubah menjadi serius. Nenek tidak boleh menolak lagi. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Setelah kejadian ini, Nenek Lukmantara tidak lagi keras kepala. Matanya tertuju pada wajah Yasmin. Dia berkata dengan ekspresi penuh kasih dan permintaan maaf. Yasmin, maaf, sudah membuatmu khawatir. Yasmin tertegun sejenak, matanya tiba-tiba terasa sakit. Semuanya sudah berlalu, tidak apa-apa. Sebenarnya Yasmin sedang berpikir untuk memberitahu Nenek Lukmantara tentang Henry, tapi Nenek seharusnya tahu orang yang menyelamatkannya adalah Henry. Tidak tahu apa yang Nenek pikirkan. Nenek tidak membahasnya, jadi Yasmin tidak berani membahasnya. Setelah infus hari ini selesai, bisa langsung keluar dari rumah sakit. Dokter menjelaskan lalu pergi. Untungnya kejadian ini tidak menimbulkan luka fisik yang serius pada Nenek. Yasmin mengemasi barang-barangnya. Nenek Lukmantara tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Joanna bercerita banyak tentang kamu dan Jason. Kata-katanya menyebabkan gerakan Yasmin berhenti sejenak. Tapi tak lama kemudian dia kembali normal. Apa yang dia katakan? Aduh, jangan dibahas lagi. Nenek Lukmantara melambaikan tangannya. Ada beberapa kata yang tidak enak didengar. Dia sudah hidup begitu lama, tapi masih malu mendengarnya. Mulai sekarang, kita bisa menjalani hidup kita tanpa memikirkan orang lain. Suara Yasmin penuh kelembutan. Menurutmu, kenapa Jason bisa memiliki hubungan dekat dengan orang-orang seperti Joanna dan Yonatan? Nenek Lukmantara bergumam dengan suara rendah. Yasmin sedikit melamun, tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu di benaknya. Dia berbalik, menatap Nenek Lukmantara dan berkata tanpa daya, kita jangan urus urusan orang lain. Mendengar ini, Nenek mengangguk cepat. Oke, dengar cucuku. Ketika keluar dari rumah sakit, Stefan datang. Nenek Lukmantara tidak mengenal Stefan, jadi menganggapnya sebagai teman Yasmin. Mereka berdua membantu Nenek Lukmantara yang tungkai dan kakinya sedikit sakit keluar dari kamar. Stefan bercanda dengan Nenek Lukmantara dengan mata berbinar. Yasmin bisa bertemu dengan pria tampan sepertiku. Berarti dia memiliki penampilan yang mampu menarik perhatian pria tampan. Tapi, apa nenek benar-benar menganggap aku tampan? Nenekku sangat tidak menyukai penampilanku. Aduh, memangnya kamu tidak merasa dirimu tampan? Nenek Lukmantara tampak terkejut. Kamu terlihat sama tampannya dengan selebriti di TV. Yasmin tidak tahu apakah Stefan bersikap rendah hati atau hanya mencoba menghibur neneknya. Tapi apa mungkin dia tidak tahu dirinya tampan? Dia tidak mempercayainya. Mereka bertiga berhenti di depan pintu lift sambil mengobrol dan tertawa. Pintu lift terbuka dan Jason berdiri di dalam. Dia tertegun sejenak saat melihat mereka. Senyuman di wajah Nenek Lukmantara membeku. Dia menatap Jason, merasa sedikit gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Nenek. Jason menyapanya dulu saat menoleh pada Stefan. Dia langsung menjadi dingin seolah-olah ada pisau di mulutnya.
Stefan mengalihkan pandangannya dengan tenang ke arah Yasmin. Senyuman di wajah tampannya sedikit memudar. Yasmin memegang tangan nenek Lukmantara dan secara tidak sengaja mengerahkan kekuatannya, namun sudut bibirnya tetap sedikit melengkung. Siapa di keluargamu yang dirawat di rumah sakit? Nenek Lukmantara tidak bisa sekejam Yasmin, jadi dia masih bertanya dengan perhatian. Yasmin berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengabaikan Jason, jadi dia terus bicara pada Stefan. Omong-omong, kapan drama itu disiarkan? Karena Yasmin mencondongkan tubuh ke arahnya, senyuman di wajah tampan Stefan semakin dalam dan matanya berbinar. Kenapa kamu cemas? Aku ingin tahu apa penonton menyukainya atau tidak, kata Yasmin dengan nada penuh harap. Keduanya mengobrol dengan akrab, menganggap Jason tidak ada sama sekali. Bukan anggota keluarga, tapi sesuatu terjadi pada asistenku. Aku datang untuk menjenguknya. Jason terus menatap Yasmin saat dia berbicara. Tangan di sisi tubuhnya terkepal erat dan aura dingin di sekitarnya terlihat sangat jelas. Nenek Lukmantara menyadarinya. Dia menjawab setelah ragu-ragu sejenak. Dia berkata dengan baik, Nona Joanna sangat menyukaimu. Demi kamu, dia tidak mempedulikan reputasi dan kehormatannya. Bersikap baiklah padanya. Dengan begitu, dua keluarga tidak akan memiliki banyak masalah. Nenek menyindir dengan halus. Bagaimana mungkin Jason tidak menyadarinya? Kalau dia menerima Joanna, nenek tidak akan diculik dan Yasmin tidak akan mendapat masalah. Nenek Lukmantara menyalahkannya karena menyebabkan banyak masalah bagi mereka, bahkan melakukannya di depan Stefan. Jason merasa sangat tidak nyaman. Dia masih ingat setiap kali Yasmin marah padanya saat dia pulang. Nenek akan selalu membelanya dengan senyuman penuh kasih di wajahnya, memperlakukannya dengan sangat berharga. Namun dia tidak akan pernah memiliki perasaan kekeluarga yang harmonis lagi. Hati Jason terasa sakit. Dia merasa sedikit sesak. Dia menyadari setelah kejadian ini, dia bukan hanya kehilangan Yasmin, tapi juga nenek Lukmantara. Nenek, aku minta maaf, tapi selama menikah, aku tidak pernah memikirkan wanita lain. Jason menatap mata Yasmin dan terdengar lebih serius dari sebelumnya. Nenek Lukmantara tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Stefan memandang Yasmin dengan sedikit kegugupan di matanya. Jelas sekali dia peduli dengan sikap Yasmin. Yasmin melonggarkan tangannya. Dia bahkan tidak tahu dirinya masih memiliki reaksi fisik dari alam bawah sadar ketika melihat Jason. Tapi wajahnya masih terlihat sangat tenang, matanya dingin dan acuh tak acuh. Apa Pak Jason punya urusan lain? Kaki nenekku sudah lama diikat dan darahnya tidak mengalir dengan baik, jadi tidak bisa berdiri terlalu lama. Jason melihat walaupun dia sudah bicara seperti ini pun, Yasmin tidak menunjukkan reaksi apapun. Cahaya di matanya sedikit menghilang, digantikan oleh kesepian. Kami pergi dulu. Yasmin memapah nenek Lukmantara, memberitahu Jason menunduk dan berjalan menjauh darinya.